Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, jadi sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nah, namanya Andin Riani, Hadir, Bu. Ibu Maksa, Hadir, Bu. Abdillah Ilham Musa, Iska. Hadir, Bu. Oke, jadi kali ini Ibu akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Tentang apa? Melihat tentang menuntut Ilmu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kiamat atau hari akhir. Sebelumnya ada yang tahu apa itu hari kiamat? Hari apa? Hari akhir. Kalau misalnya terjadi hari kiamat, maka kira-kira apa yang ada di bayangan Anda? Neraka. Ada tsunami, Neraka, Bu. gempa, apalagi gunung meletus. Oke. Materi yang Ibu bawakan kali ini adalah iman kepada hari akhir. Kontrak belajar. Pada saat kita belajar PAI itu yang pertama, salah satu siswa membaca Al-Quran. Ya, ada yang bawa Al-Quran? Ya, tolong Indri baca, nak dilanjutkan surah Al-Baqarah. Oke, jadi yang kedua, saling menghargai dan berperilaku sopan. Terus yang ketiga, tidak bermain-main dalam kelas saat pembelajaran langsung. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini, yang kita akan capai bersama-sama, yang pertama, kalian mampu menjelaskan iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam hari akhir. Jadi, apa itu iman kepada hari akhir? Jadi, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang berapa? 5. Oke, jadi kita sebagai umat manusia yang beragama Islam harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang atau pasti akan terjadi. Ada yang tahu kapan kira-kira hari kiamat terjadi? Karena itu rahasianya Allah. Jadi kematian, takdir, hari akhir, jodoh itu hanya Allah yang tahu. Kemudian macam-macam kiamat. Kiamat terbagi atas berapa? 2. Ada yang disebut dengan kiamat sugra dan ada yang disebut dengan kiamat besar. Sugra atau kiamat besar. Kalau kiamat sugra itu adalah kiamat kecil. Jadi kiamat sugra kiamat kecil.
Jadi tidak semuanya hancur kalau terjadi kiamat kecil, tetapi terjadi kiamat seperti tsunami, gempa, apalagi banjir, meninggalnya seseorang karena sakit, itu dia sudah mengalami karena dia sudah meninggal. Tapi tidak semuanya serta merta langsung meninggal, tak? Ya. Apalagi gunung meletus, longsor, apalagi? Ya, gempa bumi. Oke, kalau kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan manusia di dunia dan semua yang ada di dunia akan mengalami kehancuran. Ada yang tahu tanda-tanda hari akhir? Ya, 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 munculnya Dajjal. Apalagi matahari terbit dari barat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apalagi kemungkaran yang merajalela, persinahan terjadi di mana-mana. Itu tanda-tanda, salah satunya tanda-tanda kiamat. Ya, jadi sebelum kalian menyaksikan video yang akan Ibu putar, terlebih Ibu akan bagi kelompok menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Ya, mulai dari sana dulu menghitung. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang nomor 1 bergabung dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 juga bergabung dengan nomor 2. Begitu pula selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan? Memperhatikan atau mengidentifikasi apa yang Anda lihat dalam video yang Ibu sebentar akan putar. Setelah itu, maka Ibu akan bagikan tugas untuk siswa yang didiskusikan bersama sekaligus dari video yang Anda lihat. Oke, sekarang bergabung. Berbagai tanda-tanda yang memang belum berlaku kepada manusia bahwa bumi yang indah dan nyaman ini sebentar lagi akan berakhir. Maka 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 6 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang melihat semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa apa yang pertama yang disebut makhluk pada telah ditiupkan. Dan ingatlah pada hari ketika sang Allah ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surah Surat An-Naml ayat 87. Ketika yang berlaku pada hari pertama, ini terjadi secara tiba-tiba, bisa kita disebutkan dengan jurusan dunia yang berbeda Allah. Tiupan dunia yang sangat panjang dengan ketakutan luar biasa. Manusia akan lari ke diri menyelamatkan diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan harta bendanya, dengan keluarga yang amat mereka cintai, dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungannya. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Karena pembahasan Allah, saja mereka, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Israfil, dan 4 malaikat penuntut arsy. Allah berfirman, dan kita sekarang pernah berpikir kita bisa selamat dari bersama kiamat ini. Bahkan manusia paling powerful di dunia pun tidak lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan dibakar paling kuat di dunia sekalipun, semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau makhluk di alam semesta mati, maka ditiuplah sang kepala yang terakhir yang disebut konfirmasi Tuhan bersyukur, yaitu iman dibangkitkan seluruh makhluk. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat mulai. Awal dari kehidupan yang pertama, semua makhluk yang akan dibangkitkan dan dihidup pada masyarakat mendapatkan keadilan. Ini manusia akan terkunci beberapa. Anggota tubuhnya akan menjawab satu persatu karena amal dan perbuatan yang telah kita lakukan ini. Kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Masuk surga kita mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita menyia-nyiakan kehidupan yang akan nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Oke, bagaimana perasaan Anda setelah melihat video tersebut? Ya? Tegang, takut. Ya.
Jadi kira-kira apa yang harus kita persiapkan menghadapi yang namanya kematian atau hari kiamat? Itu namanya melakukan amal baik. Baru lihat videonya saja kita sudah tegang. Belum terjadi. Pada saat sudah terjadi, maka itu yang tadi seperti yang ada di video yang kita saksikan bersama, tidak ada lagi yang memikirkan keluarganya, tidak ada lagi yang memikirkan hartanya. Lembar tugas yang akan kalian diskusikan bersama. Jadi setelah lihat dari materinya Ibu, kira-kira apa itu pengertian iman kepada hari akhir. Dilihat dari materi dan video tadi, macam-macam hari akhir itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia akan mengalami kehancuran. Iman kepada hari akhir tercantum dalam rukun iman yang kelima. 2. Jelaskan macam-macam hari akhir. 1. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang menghancurkan sebagian alam. Contohnya berupa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus. Contoh kedua, kiamat kubra adalah kiamat besar yang menghancurkan seluruh dunia dan seisinya. 3. Jelaskan tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Perzinaan terjadi di mana-mana. 4. Munculnya Yajuj dan Majuj. 5. Ditiupnya trompet sangkakala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapan untuk kelompok 1? Ada Bu. Bagus Bu. Ya, kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2. Pada saat trompet sangkakala malaikat siapa yang meniupnya? Yang meniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Mana? Yang lain? Betul? Baca. Sudah paham materi tentang iman kepada hari akhir? Alhamdulillah ya. Kesimpulan yang Ibu bisa tarik, jadi beda ya, iman kepada hari akhir dengan apa itu hari akhir. Kalau misalnya pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari akhir, dengan jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, maka berbeda. Kalau hari akhir saja pertanyaannya, maka jawabannya adalah hancurnya dunia dan seisinya. Tapi kalau ada kata iman di depannya, maka artinya percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke, jadi hari kiamat terbagi atas berapa lagi? 2. Pertama apa? Yang kedua? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima